Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan video pembelajaran untuk mata kuliah manajemen strategik. Topik pembahasan sesi ini adalah The Strategic Position and Action Evaluation Matrix atau SPACE Matrix. The SPACE Matrix. The SPACE Matrix adalah alat penting lainnya pada tahap pencocokan. Kerangkanya terdiri atas 4 kuadran yang menunjukkan apakah strategi yang dipilih nanti agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif. Dan nanti dipilihlah yang paling tepat untuk organisasi. Sumbu matriks SPACE terdiri dari 2 dimensi internal, yaitu posisi keuangan dan posisi kompetitif, dan 2 dimensi eksternal, yaitu posisi stabilitas dan posisi industri. Keempat faktor ini mungkin merupakan penentu paling penting dari posisi strategis keseluruhan organisasi. Gambar berikut adalah contoh dari kerangka SPACE Matrix. Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan SPACE Matrix adalah sebagai berikut. Pertama, pilih satu variabel untuk menentukan posisi keuangan, posisi kompetitif, posisi stabilitas, dan posisi industri. Kedua, tetapkan nilai numerik mulai dari +1 untuk yang terburuk hingga +7 untuk yang terbaik untuk setiap variabel yang membentuk dimensi posisi keuangan dan posisi industri. Kemudian tetapkan nilai numerik mulai -1 yang terbaik hingga -7 yang terburuk untuk masing-masing variabel yang membentuk posisi stabilitas dan posisi kompetitif. Pada sumbu FP dan CP, buat perbandingan dengan pesaing. Pada sumbu IP dan sumbu SP, buat perbandingan dengan industri lain. Hitung skor rata-rata untuk FP, CP, IP, dan SP dengan menjumlahkan nilai yang diberikan pada variabel dari setiap dimensi dan kemudian membaginya dengan jumlah variabel yang termasuk di dalam dimensi masing-masing. Yang keempat, plot skor rata-rata untuk FP, IP, SP, dan CP pada sumbu yang sesuai dengan matriks SPACE. Yang kelima, tambahkan 2 skor pada sumbu X dan plot pada titik resultannya pada X. Berikutnya, tambahkan 2 skor pada sumbu Y dan plot titik resultannya pada sumbu Y. Plot perpotongan dari titik X dan Y adalah titik yang baru. Keenam, gambarkan vektor arah dari titik asal matriks SPACE melalui titik perpotongan yang baru. Vektor ini mengungkapkan jenis strategi yang direkomendasikan untuk organisasi, yaitu apakah agresif, kompetitif, defensif, atau konservatif. Gambar berikut adalah jenis strategi yang direkomendasikan untuk organisasi. Di antaranya agresif, kompetitif, defensif, atau konservatif. Gambar sebelah kiri menunjukkan di mana perusahaan yang kuat secara finansial yang telah mencapai keunggulan kompetitif utama dalam industri yang tumbuh dan stabil. Terlihat pada poin +4 dan +4. Gambar kanan menunjukkan sebuah perusahaan yang kekuatan finansialnya merupakan faktor yang mendominasi dalam industri dengan poin +1, +1. Profil konservatif. Gambar kiri menunjukkan sebuah perusahaan yang telah mencapai kekuatan keuangan dalam industri yang stabil yang tidak berkembang.
perusahaan memiliki sedikit keunggulan kompetitif, terlihat pada poin minus 2 plus 4. Gambar kanan menunjukkan perusahaan yang menderita kerugian, kompetitif utama dalam industri yang stabil secara teknologi, tapi penjualannya menurun, dengan poin minus 5 plus 2. Profil kompetitif. Gambar kiri menunjukkan sebuah perusahaan dengan keunggulan kompetitif utama dalam industri dengan pertumbuhan yang tinggi, terlihat pada poin plus 5 minus 1. Gambar kanan menunjukkan sebuah organisasi yang bersaing secara adil dalam industri yang tidak stabil, dengan poin plus 1 minus 4. Profil defensif. Gambar kiri menunjukkan sebuah perusahaan yang memiliki posisi kompetitif yang sangat lemah dalam pertumbuhan negatif, industri yang stabil, dan ini terlihat pada poin minus 5 minus 1. Gambar kanan menunjukkan sebuah perusahaan yang bermasalah secara finansial di dalam industri yang sangat tidak stabil, dengan poin minus 1 minus 5. Tabel 84 sebelah kiri menunjukkan space matrix dari HP, di mana dalam internal analisis, financial nilainya 2, dan external analysis dalam stability nilainya minus 4.4. Untuk internal, competitive position nilainya minus 4.2, dan untuk industri 3.0. Dengan demikian, maka untuk Y-aksis yaitu plus 2 ditambah minus 4, yaitu minus 2,4. Sedangkan untuk aksis X itu adalah plus 3 dikurangi minus 4.2, sehingga minus 1.2. Oleh karena itu, maka koordinatnya adalah minus 1.2 dan minus 2,4. Artinya dengan posisi ini maka adalah di kuadran defensif. Terlihat pada gambar atau grafik di sebelah kanan, yaitu di area defensif di mana X-nya adalah 1,2 minus dan juga Y-nya adalah minus 2,4.